just saying. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Linca Harefa. Sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, saya meminta kepada teman-teman untuk jangan lupa menekan tombol like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linca Indasari Harefa. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Lotu. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Dan pada saat ini kami diberikan tugas oleh Bapak Guru Pengasuh Mata Pelajaran Penjas untuk membuat suatu video yang dimana membahas tentang atau menjelaskan tentang aturan-aturan dalam permainan sepak bola dan membahas tentang persyaratan wasit dalam permainan sepak bola. Nah, di sini ada 17 dasar permainan sepak bola yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu lapangan permainan sepak bola. Nah, ukuran lapangan sepak bola ini berbeda-beda tergantung dari usia pemain sepak bolanya. Nah, untuk secara umum, untuk pertandingan sepak bola profesional dewasa, berikut ini ukuran yang diperbolehkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Nah, yang pertama itu panjang lapangan. Panjang lapangannya adalah 100 sampai 110 meter. Ini untuk pertandingan nasional. Kemudian untuk pertandingan biasa adalah 90 sampai 120 meter. Kemudian lebar lapangan. Lebar lapangan untuk pertandingan internasional adalah 64 sampai 75 meter. Kemudian untuk pertandingan biasa 45 sampai 90 meter. Kemudian luas daerah gawang. Nah, untuk panjangnya 5,5 meter dan lebarnya adalah 18,32 meter. Kemudian berapa jari-jari lingkaran tengahnya? Yaitu 9,15 meter. Kemudian kotak penalti. Nah, kotak penalti panjangnya adalah 16,5 meter dan lebarnya adalah 40,32 meter. Kemudian jarak titik penalti ke garing gawang adalah 11 meter. Kemudian gawang. Nah, tinggi dari gawang adalah 2,4 meter dan lebarnya selebar 7,3 meter. Nah, itu untuk ukuran lapangan sepak bola. Teman-teman, kita masuk pada peraturan yang kedua, itu bola yang digunakan. Nah, ukuran bola yang digunakan ini juga tergantung dari usia pemainnya dan peraturan liga lokal masing-masing. Namun secara umum, berikut ini ukuran bola yang digunakan dalam permainan sepak bola, yaitu bentuknya bulat dan bundar, kemudian bahannya terbuat dari kulit, kemudian ukuran lingkar kelilingnya yaitu 60 sampai 70 cm. Kemudian berat bolanya 410 sampai 459 gram. Kemudian tekanan udara yang berada di dalam bola itu 0,6 sampai 1,1 atmosfer atau bisa juga disebut dengan 600 sampai 110 gram cm kuadrat. Nah, itu saja untuk bola, untuk ukuran bolanya. Kemudian masuk pada peraturan yang ketiga, itu jumlah pemain. Nah, di dalam satu pertandingan jumlah pemain biasanya terdiri dari 2 tim. Nah, masing-masing tim terdiri dari 11 orang dan di dalamnya sudah termasuk penjaga gawang atau kiper. Nah, jumlah pemain biasanya berkurang apabila terjadi atau salah satu pemain terkena kartu merah dan tidak bisa melanjutkan permainan. Nah, satu tim bisa melanjutkan permainan apabila jumlah pemainnya paling sedikit 7 orang. Jika jumlah pemain di bawah 7 orang, maka pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Pergantian pemain biasanya dilakukan sebanyak 3-7 kali, itu tergantung dari peraturan kompetisi. Nah, sekarang kita masuk pada peraturan yang keempat, yaitu perlengkapan pemain. Nah, di sini kita akan mengenal apa saja sih perlengkapan seorang pemain sepak bola itu. Nah, yang pertama itu seragam tim. Nah, masing-masing tim harus memiliki yang namanya seragam. Kemudian apabila pemain ingin menggunakan kaos dalam, maka warnanya harus sama dengan warna seragam yang dikenakan dari luar. Kemudian yang dipakai adalah celana pendek. Kemudian kaos kaki, pelindung tulang kering, kemudian sepatu. Seragam yang digunakan penjaga gawang harus berbeda dari pemain serta wasitnya. Kita masuk pada peraturan yang keempat, yaitu perlengkapan pemain. Nah, di sini kita akan mengenal apa saja sih yang diperlukan seorang pemain sepak bola. Nah, yang pertama itu seragam tim.
Yang kedua yaitu apabila pemain ingin menggunakan kaos bagian dalam, maka warnanya harus sama dengan warna seragam yang digunakan oleh timnya. Nah, kemudian celana pendek, yang keempat kaos kaki, yang keempat yaitu pelindung tulang kering, kemudian sepatu, kemudian seragam yang digunakan oleh penjaga gawang harus berbeda dari seragam tim, seragam wasit dan seragam hakim garis. Kemudian kita masuk pada peraturan yang kelima, yaitu peraturan wasit. Nah, setiap pertandingan sepak bola dipimpin oleh satu orang wasit yang memiliki wewenang mutlak dan menegakkan semua peraturan yang berlaku. Kemudian berada bersama pemain di tengah lapangan selama pertandingan masih berlangsung untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang terjadi. Nah, itu untuk peraturan yang kelima. Sekarang kita masuk pada peraturan yang keenam, yaitu peraturan untuk asisten wasit alias hakim garis. Asisten wasit atau hakim garis ini dalam setiap pertandingan berjumlah 2 orang dan bertugas untuk memberikan isyarat kepada wasit apabila bola keluar lapangan atau pelanggaran yang diluput dari wasit, kemudian mengawasi jalannya proses tendangan sudut dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada peraturan yang ketujuh, yaitu lama pertandingan. Nah, pertandingan sepak bola berlangsung sebanyak 2 babak dengan rincian waktu sebagai berikut. Yang pertama yaitu durasi pertandingan dalam satu babak yaitu 45 menit. Yang kedua itu waktu istirahat sebanyak 15 menit, kemudian tambahan waktu. Nah, tambahan waktu ini durasinya tergantung dari penilaian wasit terhadap waktu dalam pertandingan asli yang terbuang karena hambatan pertandingan seperti pelanggaran dan lain-lain sebagainya. Kemudian peraturan yang ke-8 yaitu peraturan dimulainya permainan. Sebelum pertandingan dimulai, wasit akan melakukan pengundian untuk menentukan sisi lapangan yang akan digunakan masing-masing tim. Undian biasanya dilakukan dengan melempar sebuah koin dan kapten dari masing-masing tim memilih sisi koin yang diinginkan. Kemudian tim yang menang berhak memilih sisi lapangan atau sisi gawang terlebih dahulu. Sementara tim yang kalah toss berarti berhak tendangan pertama atau kick off. Kemudian pada babak kedua, tim yang bertanding akan saling bertukar tempat. Sekarang kita masuk pada peraturan yang ke-9, yaitu peraturan tentang bola yang masuk atau keluar dari garis permainan. Nah, dalam pertandingan sepak bola, bola dianggap keluar apabila terjadi yang pertama, bola melewati pinggir garis lapangan dan garis sejajar dengan mulut gawang. Kemudian permainan dihentikan oleh wasit. Nah, sementara itu bola akan dianggap tetap masuk apabila bola memantul dari tiang gawang ataupun tiang bendera di sudut lapangan, namun tidak keluar lapangan permainan. Kemudian bola memantul balik dari tubuh wasit maupun hakim garis saat mereka sedang berada di dalam lapangan. Kemudian kita masuk pada peraturan yang ke-10, yaitu peraturan tentang skor. Nah, di sini tim dianggap mendapatkan nilai 1 apabila bola berhasil melewati garis gawang yang berada di antara 2 mistar gawang. Nah, bola dianggap sah sebagai gol apabila dalam proses memasukkannya pemain tidak melakukan pelanggaran. Nah, seperti menjatuhkan lawan, memasukkan menggunakan tangan, dan sedang berada di posisi offside. Nah, tim yang mendapatkan skor paling tinggi akhir pertandingan akan keluar sebagai pemenang. Sekarang kita masuk pada peraturan ke-12, yaitu pelanggaran dalam permainan sepak bola. Nah, pelanggaran dalam permainan sepak bola ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama pelanggaran minor atau pelanggaran ringan, dan pelanggaran kedua yaitu pelanggaran mayor atau pelanggaran berat. Nah, pelanggaran termasuk minor bisa membuat pemain terkena teguran maupun kartu kuning jika pelanggaran sudah mengarah ke tingkat berat. Hal ini yang masuk sebagai pelanggaran ringan dalam sepak bola, yaitu salah satu contohnya itu melakukan gerakan yang bisa membahayakan lawan, misalnya mengangkat kaki terlalu tinggi hingga hampir mengenai kepala lawan saat berusaha menendang ataupun merebut bola. Nah, contoh kedua yaitu menjatuhkan pemain lawan meski tidak ada bola di dekat pemain tersebut. Itu sudah termasuk pelanggaran minor. Nah, sementara itu yang termasuk pelanggaran dari mayor atau pelanggaran berat adalah menendang pemain. Nah, itu bisa dikenakan
kartu merah, dan yang kedua itu membanting diri ke arah pemain. Itu adalah contoh-contoh dari pelanggaran mayor. Nah, kemudian kita masuk pada peraturan yang 13 adalah tendangan bebas. Nah, tendangan bebas diberikan apabila tim lawan melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain di tim kita. Tendangan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu tendangan bebas langsung dan kedua tendangan bebas tidak langsung. Nah, tendangan bebas langsung adalah saat tendangan dari pemain yang bertugas sebagai eksekutor membuat bolanya langsung bergerak masuk ke dalam gawang. Nah, sedangkan pengertian dari tendangan bebas tidak langsung adalah tendangan bebas yang membuat bola menyentuh pemain lain sebelum akhirnya masuk ke dalam gawang. Pemain yang akan tercatat sebagai pencetak gol adalah orang terakhir yang menyentuh bola. Itu adalah peraturan yang ke-13 tadi. Masuk pada peraturan ke-14 yaitu tendangan penalti. Nah, tendangan penalti diberikan wasit apabila lawan melakukan pelanggaran terhadap pemain di kotak penaltinya sendiri. Nah, tendangan ini dilakukan apabila ada halangan dari pemain lain tepat dari titik penaltinya. Nah, bola langsung masuk pada tendangan pertama akan otomatis terhitung sebagai gol. Jika bola membentur tiang gawang ataupun kiper tapi masih berada di dalam lapangan permainan, nah pemain lain boleh menyambut bola tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam gawang. Nah, itu untuk tendangan penalti. Sekarang kita masuk pada peraturan ke-15 yaitu lemparan ke dalam. Nah, lemparan ke dalam dilakukan saat bola keluar lapangan permainan. Lemparan dilakukan oleh tim yang tidak menyebabkan bola keluar dari lapangan. Nah, kita masuk pada peraturan ke-16 yaitu goal kick atau tendangan gawang. Nah, tendangan gawang dilakukan apabila bola tim yang sedang menyerang keluar melebihi garis batas yang sejajar dengan mulut gawang. Nah, itu untuk goal kick. Kemudian kita masuk pada peraturan ke-17 yaitu corner kick alias tendangan sudut. Nah, tendangan sudut dilakukan saat tim yang sedang bertahan membuat bola melewati garis batas lapangan yang sedang sejajar dengan gawang. Yang kedua itu persyaratan atau perlengkapan wasit dalam permainan sepak bola. Nah, syarat-syarat kiat menjadi wasit yang baik yaitu yang pertama, berbadan sehat menurut keterangan dokter, tidak berkacamata, tidak buta warna, dan memiliki penglihatan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu umur antara 18 sampai 46 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga yaitu berijazah SMA atau sederajat. Kemudian yang keempat yaitu memahami dan melaksanakan janji wasit. Kemudian yang kelima yaitu mengetahui dan memahami peraturan sepak bola dengan baik. Kemudian yang keenam yaitu mempunyai kesegaran jasmani yang baik. Kemudian yang ketujuh adalah mendapat legalitas cabang. Nah, itu untuk persyaratannya. Kemudian untuk perlengkapan wasit adalah yang pertama perlengkapan pakaian dan sepatu bola yang lengkap. Yang kedua peluit. Yang ketiga buku catatan atau alat tulis. Kemudian yang keempat yaitu pencatat waktu atau jam atau stopwatch. Kemudian koin yang digunakan untuk undian. Kemudian yang keenam yaitu kartu merah dan kartu kuning. Baik, penjelasan saya jika terjadi banyak kesalahan baik dalam berkata-kata, baik dalam penjelasan saya mohon pengertian dari teman-teman semuanya. Dan jika ada juga penjelasan yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman juga bisa menambahkannya lewat komentar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian dan terima kasih. Ahow.